Jumpa lagi di Mitra Koperasi. Kali ini saya ditemani oleh Ketua Dikopinda Kabupaten Banyumas, Muhammad Hasan dari Munte. Terima kasih sudah datang di channel kami. Oke, untuk kesekian kali ya. Untuk kesekian kali. Kali ini kita akan membahas, ini adalah rangkaian terakhir dari tema filosofi koperasi. Jika kemarin kita sudah bicara tentang apa, mengapa, kemudian tentang efek bagi anggota pada saat koperasi menjalankan bisnis. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya aplikasi filosofis terhadap koperasi. Kalau sebelumnya kita bicara tentang bisnis, sekarang kita efek penerapan atau bagaimana cara menerapkan koperasi di organisasi koperasi dan lembaganya. Ya. Jadi saya masuk dari filosofi pertama di episode pertama kali tentang filosofi ini. Koperasi itu kumpulan orang yang mencerdaskan. Wujud dari mencerdaskan itu adalah nilai tambah. Nah, yang kedua, pada dasarnya orang berkooperasi itu adalah self, menolong dirinya sendiri melalui kerjasama. Nah, itu yang harus dipahami. Maka nilai tambah itu diwujudkan melalui kerjasama yang di dalamnya terdapat distribusi peran yang saling menguatkan. Jadi itulah sebabnya mengapa apapun yang dihasilkan koperasi itu adalah hasil kita bersama. Maka koperasi tidak mengenal aku, kamu, dia, mereka, tapi mengenal kita. Maka saya sering mengatakan koperasi itu tentang kekitaan yang produktif. Karena kata produktif inilah nilai tambah hidup terletak. Itu berarti. Nah, pada saat filosofis, ini bicara lagi tentang filosofi Pak. Ya. Karena filosofis ini mungkin bagi sebagian pelaku koperasi itu masih sangat tabu. Mereka tahu definisinya. Ya. Mereka tahu bagaimana menerapkan dalam konsep bisnis. Bagaimana caranya filosofis ini bisa tumbuh kembang dalam organisasi dan lembaga koperasi itu sendiri. Ya. Jadi begini, karena koperasi kumpulan orang, kuncinya kan pada anggota. Anggota ini dalam koperasi memiliki peran minimal 7. Satu, anggota. Ya, satu dia adalah pemilik, owner. Yang kedua, dia adalah sebagai pengguna. Ya. Nah, yang ketiga, dia adalah sebagai penikmat. Jadi kalau pertama dia pemilik, ya. Yang kedua harusnya adalah dia pemodal. Nah, karena akumulasi modal tadi memungkinkan koperasi mereka merencanakan aktivitas produktif. Nah, modal berdiri, maka kemudian masuk yang ketiga, mereka sebagai pengguna. Kemudian ada pengguna, mereka menggunakan meraihkan hasil. Maka yang keempat, mereka sebagai penikmat. Yang kelima, mereka adalah berpeluang sebagai pengurus. Yang keenam, mereka berpeluang sebagai pengawas. Yang ketujuh, mereka adalah sebagai promotor dari koperasi itu sendiri. Nah, jadi dengan 7 peran, maka anggota akan mendapat nilai tambah. Contoh misalnya, ketika anggota memerankan peran dia sebagai promotor, dia mengkampanye nilai-nilai kebaikan koperasi, maka semakin banyak orang berkumpul di koperasi, semakin banyak kumpul koperasi, maka semakin efisien. Nah, sehingga efisien itu, peningkatan efisien itu menjadi nilai tambah. Maka kalau diterapkan dalam toko, ibaratnya tokonya menjadi lebih murah. Diterapkan pada simpan pinjamnya lebih murah. Nah, ini contoh apa hubungannya ketika anggota menjalankan peran. Sama ketika anggota tadi sebagai pengguna jasa, mereka berpartisipasi. Itulah sebabnya mengapa hakikat partisipasi anggota sesungguhnya menolong dirinya mereka sendiri.
maka kebesaran perusahaan koperasi hanya imbas dari kesadaran anggota menolong dirinya sendiri. Berarti kalau boleh saya simpulkan bahwa konsepsi filosofis yang sudah diterapkan itu memang berkaitan erat dengan bagaimana anggota memahami pemahaman peran, kemudian pemahaman distribusinya. Nah, apakah kemudian jika anggota sudah menjalankan 7 hak peran itu, peran anggota, apakah kemudian bisa menjadi sebuah indikasi bahwa organisasi dan lembaga koperasi itu memang sudah menerapkan filosofi dalam kesehariannya? Pasti, karena kemauan menjalankan peran-peran itu kan sebenarnya dampak dari kesadaran. Jadi kesadaran mereka bahwa ketika mereka memerankan 7 ini, maka koperasi akan bermakna menolong. Nah, ketika dan dampaknya adalah perusahaan koperasi menjadi besar. Jadi ketika 7 peran yang mereka jalankan, apapun perusahaan koperasi yang mereka jalankan perusahaan, sepanjang dia lahir dari aspirasi dan kebutuhan anggota, maka perusahaannya akan jalan terus. Ini berarti ada banyak step sebenarnya dalam koperasi. Yang pertama dia harus membuka kesempatan supaya aspirasi anggota itu masuk. Memang karena memang koperasi itu harus kalau saya mereferensi dari Pak Robi Tulus ya. Koperasi itu inkremental, dia tumbuh tidak bisa secara instan melalui sebuah proses karena dia adalah kumpulan orang. Nah, di mana kumpulan orang ini harus dididik sehingga melahirkan kesadaran baru. Kesadaran baru melahirkan tindakan-tindakan yang lebih cerdas. Akumulasi tindakan lebih cerdas ini berdampak pada tumbuh kembangnya perusahaan. Jadi semakin cerdas anggota, semakin tumbuh pula perusahaan. Tidak sudah bicara tentang anggota ya Pak? Ternyata mungkin anggota bisa nih tetap memerankan 7. Tapi bagaimana dengan pengurus dan penapas rasa? Apakah ada tips khusus bagi mereka sehingga tata kelola koperasi ini ketika anggota sudah mempunyai peran yang efektif dan maksimal, pengurus dan pengawas pun harus melakukan support. Support apa sih yang harus diberikan? Jadi pertama mereka bagaimana membangun iklimnya. Jadi iklim organisasi yang kondusif, baik dalam konteks penyerapan aspirasi. Kemudian yang kedua bagaimana aspirasi beragam itu sistematisir sehingga berdampak pada semakin banyaknya karya koperasi, semakin tumbuhnya karya yang sudah ada. Nah, jadi harus disinergikan. Yang kedua, jalannya perusahaan koperasi yang fungsinya sebagai alat untuk menjawab ragam aspirasi dan kebutuhan itu memerlukan profesionalisme pengelolaan. Maka disitulah kemudian pengurus harus memiliki skill dalam mengelola perusahaan koperasi. Namun dalam hal kemudian pengurus memiliki keterbatasan waktu misalnya atau katakanlah dengan kesibukannya, maka koperasi juga memberi ruang untuk mengangkat pengurus mengangkat pengelola manajemen yang memiliki konsentrasi 100% dalam menerjemahkan amanah anggota di pengurus. Jadi hakikat manajemen adalah supportingnya pengurus di dalam menjalankan amanah. Berarti ada satu poin lagi Pak. Ini anggotanya sudah berperan, pengurusnya sudah menjadi penerjemah yang baik, adalah aspirasi dan menyalurkan. Yang ketiga adalah fokus dalam tata kelola usaha. Kita fokus. Kalau kita mau jujur, kebanyakan hari ini kan koperasi masih terus sambilan, tapi sambilan itu karena memang kesibukan.
maka kemudian koperasi pengurus diberi hak menangani pengelola. Nah, pengelola inilah orang yang 100% kualitas mengurus tata kelola perusahaan itu. Tetapi di dalam mereka bekerja, mereka bertanggung jawab kepada pengurus yang bertanggung jawab kepada anggota. Jadi hakikat manajemen adalah perpanjangan tangan dari pengurus. Berarti memang filosofi koperasi memang tidak sederhana. Tidak, kita hanya dengar filosofi, oh ini hanya segitu saja. Ya, jadi dia memiliki dampak. Makanya ketika ini diterapkan secara bertahap berkesinambungan pada titik tertentu, dia akan melahirkan titik. Maka hakikat koperasi sebagai program mencerdaskan yang diwujudkan di dalam peningkatan kualitas anggota yang berdampak pada peningkatan kualitas aspirasi. Peningkatan kualitas aspirasi berdampak pada kelahiran usaha-usaha produktif yang berfungsi menjadi mesin jawab dari segala aspirasi dan kebutuhan anggota. Jika kemudian koperasi sudah menerapkan, anggota sudah mempunyai peran yang optimal, apakah ada, ya kalau kita bicara tentang program, ada bonus-bonus apa sebenarnya yang dirasakan itu harusnya dinikmati oleh anggotanya? Ya, jadi begini, tentang kemanfaatan. Pertama, kemanfaatan tidak langsung. Melalui proses-proses pencerdasan pendidikan dilakukan oleh koperasi kepada anggota, maka tentu terjadi peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas kemudian tentu melahirkan peningkatan kualitas mereka dalam berekonomi, kemudian kualitas mereka dalam berinteraksi sosial secara produktif. Nah, kemudian itu sesuatu yang akhirnya melahirkan sebuah iklim kehidupan berekonomi yang baik, yang dimana nilai-nilai kesetiaan kawan sangat kuat di dalam. Nah, ini yang tidak langsung. Kalau mau yang langsung, yang pragmatis, misalnya mereka simpan pinjam, mewujudkan dalam simpan pinjam, akhirnya anggota terbangun budaya menabung. Nah, dampaknya adalah mereka mempunyai kesempatan lebih luas dalam melancarkan masa depan. Kemudian akumulasi tabungan itu menjadi pinjaman. Maka pinjaman akan menjadi faktor yang akan mengakselerasi usaha-usaha anggota. Jadi pinjaman ini bukan membuat anggota konsumtif, tetapi membuat anggota menjadi manusia yang lebih produktif. Maka anggota itu bukan hanya diajari tentang apa kerja operasi, tetapi juga mengajari anggota bagaimana menjadi insan yang lebih produktif. Maka kemudian misalnya para petani itu diajari bagaimana memanfaatkan lahan yang sama tapi menghasilkan hasil yang lebih baik. Nah, kemudian ada untuk pengrajin atau pedagang, mereka kemudian diajari bagaimana perdagangan yang baik sehingga lebih menghasilkan hasil yang lebih baik. Nah, bagi kaum masyarakat miskin misalnya, bagaimana yang tadinya mereka tidak paham cara perekonomian yang baik, ketika mereka sudah diberi kecerdasan, ternyata mereka mempunyai cara hidup yang lebih dibanding sebelumnya. Ini manfaat-manfaat ya. Ternyata memang kalau filosofi ini bisa diterjemahkan, ya, koperasi saya bayangkan menjadi sesuatu yang memang sangat di masa depan. Masa depan luar biasa. Sepanjang dia mampu mewujudkan media untuk menolong para anggota. Tapi dalam menolong anggota, bahwa kemampuan koperasi, perusahaan koperasi menjadi figur yang menolong anggota itu adalah dampak dari kemauan anggota menolong dirinya sendiri. Itu yang dipahami. Jadi ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
Ini pula yang membedakan koperasi bukan lembaga investasi, tetapi sebuah organisasi kumpulan orang yang mengedepankan kerjasama. Kerjasama ini melahirkan produktivitas yang akan lebih mensejahterakan anggotanya dalam arti luas. Oke, baiklah Pak Syah. Terima kasih. Ini banyak sekali yang bisa saya petik dari perbincangan ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri, punya pesan tentang filosofi teman-teman koperasi. Jadi saya mengajak semua gerakan koperasi bahwa kalau kita pengen membangun koperasi yang kuat, memiliki pertahanan yang kuat, memiliki masa depan yang berkelanjutan, maka koperasi harus berjalan di atas konsepsi, di atas jati diri. Dan koperasi, mari kita mengembangkan koperasi dengan menggali, menjadikan jati diri ini sebagai inspirasi dalam mengembangkan gagasan-gagasan dalam tata kelola pembangunan dan juga dalam perusahaan koperasi. Terima kasih Pak Asad. Siap, Pak Sabit. Demikian perbincangan kita kali ini tentang filosofis. Mudah-mudahan nanti para pelaku koperasi dimanapun Anda berada bisa mengambil hikmah, kemudian bisa mempelajari dan menerapkan dalam koperasi masing-masing. Dan sekali lagi, koperasi tidak bisa mengembangkan instan. Karena yang dibangun adalah orang-orang. Koperasi adalah sebuah proses panjang. Demikian acara kita hari ini. Kita berjumpa lagi dalam channel selanjutnya, materi selanjutnya masih tentang perkoperasian. Salam koperasi. Semangat. Terima kasih Pak. Terima kasih.